Alhamdulillah baik. Kamu gimana, Nu? Alhamdulillah, Mel. Alhamdulillah. Kamu sekarang kuliah PPG ya? Iya, Nu, di UPS Tegal. Wow. Nah, kalau kuliah PPG itu kamu belajar apa aja sih, Mel? Banyak, Nu. Yang saya pelajari itu ada asesmen, ada pemahaman peserta didik, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada literasi, ada lain-lain, Nu. Banyak pokoknya. Kalau yang tentang literasi itu tentang apa sih, Mel, sebenarnya? Jadi, yang saya pelajari pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran itu ada macam-macam teks, di mana teks itu tidak hanya berupa tulisan, melainkan ada teks gambar, poster, grafik, video, film, podcast, dan lain-lain. Yang kedua, mempelajari strategi literasi, di mana guru harus menggunakan berbagai macam strategi literasi untuk proses pembelajaran, seperti mendorong diskusi, kolaborasi, model think alone, menarik kesimpulan, dan lain-lain. Yang ketiga, tentang asesmen literasi. Salah satu contohnya yaitu asesmen kompetensi minimum untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan kemampuan matematika. Dan yang terakhir, literasi lingkungan, di mana sebagai guru harus menciptakan lingkungan sekolah yang literat. Contohnya, dengan pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran, menyediakan pojok baca, dan memamerkan karya literasi siswa di mading. Oh gitu, Mel. Ternyata literasi seperti itu ya? Iya, Nu. Wah, sepertinya asik ya. Nah, kalau di dalam mata kuliah literasi itu kamu belajar apa sih topiknya salah satunya? Salah satu topik yang saya pelajari yaitu pengembangan kecakapan literasi, Nu. Pengembangan kecakapan literasi. Iya. Tentang apa itu, Melen? Jadi, pengembangan kecakapan literasi itu Tentang naratif literasi dan refleksi diri. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Naratif literasi sering menjadi bagian dari tugas reflektif yang diberikan kepada calon guru agar mereka mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif mereka tentang literasi. Selain itu, naratif literasi dapat membantu calon guru untuk mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literat. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat menggunakan kisah dirinya untuk menapak karir sebagai guru dan dapat membantu siswanya mengembangkan praktik-praktik literasi yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan diri. Kemudian mempelajari mengenai kerangka ORIM yang terdiri dari opportunity atau kesempatan, di mana orang tua perlu memberikan kesempatan agar literasi menjadi praktik dan berkembang menjadi kemampuan. Contohnya dengan memberikan pensil dan kertas kepada anak, mengajak anak ke perpustakaan, menyediakan ruang di rumah agar peristiwa literasi dapat terjadi dengan menempatkan buku dan peralatan tulis. Yang kedua, rekognisi, di mana orang tua juga dapat perlu memberikan pengakuan kepada keberhasilan anak. Misalnya, dengan memberikan catatan pujian, mendiskusikan hal yang berhasil dilakukan oleh anak. Yang ketiga, interaction. Dapat dilakukan dengan menyediakan waktu bersama dengan anak, melakukan kegiatan membaca bersama, bermain tebak kata, bermain Scrabble, atau menulis kartu ucapan untuk teman. Dan yang keempat adalah modeling. Tak kalah pentingnya dan barangkali yang paling penting adalah contoh dan keteladanan dari orang tua. Ayah atau ibu sering kelihatan membaca dan menulis akan memberikan penguatan bagi anak. Kalau menurut kamu, apa sih pengaruh dan manfaat literasi pada kehidupan? Oke, jadi pengaruh dan manfaat literasi dalam kehidupan yaitu yang pertama, literasi baca tulis, yaitu kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi diri. Yang kedua yaitu literasi numerasi. Kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari.
Dan yang ketiga, literasi sains, yaitu kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Manfaat yang keempat yaitu literasi digital, kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Pengaruh dan manfaat terakhir yaitu literasi budaya dan kewargaan, di mana kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Iya Mel, kamu kan bisa kan jadi guru nih. Amin. Nah, sebagai calon guru, kontribusi apa sih yang kamu lakukan untuk membudayakan literasi di lingkungan kamu? Oke, jadi kontribusi yang saya lakukan untuk membudayakan literasi yaitu Menggunakan strategi literasi dalam proses pembelajaran, seperti memupuk kolaborasi, mendorong diskusi, menggunakan pengatur grafis, membuat keterkaitan antar teks, model think alone, dan lain-lain. Yang kedua, mengembangkan mading, di mana karya peserta didik dipajang di mading kelas. Tidak hanya jadwal piket, jadwal pelajaran, pembagian kelompok, namun siswa dapat menambahkan karyanya seperti puisi, lagu, pantun, cerita fiksi, infografis, poster, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat pojok kelas dibuat dengan nyaman dengan menambahkan sumber bacaan mata pelajaran, bacaan fiksi dan non-fiksi, serta jurnal harian. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah berprestasi dalam bidang akademik, non-akademik, dan penghargaan mengenai literasi siswa. Pemberian penghargaan dapat dilakukan saat upacara di hari Senin. Yang kelima yaitu sebagai fasilitator. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan proses belajar dan menggunakan sumber belajar literasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam sebagai penjaga gawang. Guru harus memberikan umpan balik atas apa yang telah dilakukan oleh peserta didiknya, sehingga peserta didik merasa diakui atas prestasinya dan peserta didik yang lain termotivasi. Yang ketujuh, penghubung dan katalisator. Guru mampu menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar yang beragam serta mampu mengenali dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Kontribusi yang terakhir yaitu pengajar. Guru sebagai model dalam strategi literasi pembelajaran dan model sebuah literasi sebagai contoh membaca, yaitu guru adalah guru membaca. Oh, jadi gitu ya, Mel? Iya, sangat bermanfaat bukan, Nuk? Iya, sangat bermanfaat sekali ya ternyata ya. Iya. Terima kasih ya, Mel, atas informasinya. Sama-sama, Mino. Kamu semangat ya kuliahnya. Oke, kamu juga semangat ya untuk kedepannya. Oke, Mel, dadah.